user apa tuh, user motor apa, terus apa lagi tuh, motor rongsokan tapi soal elit gitu kan banyak tuh juga itu, nggak nyebut motor loh ya gitu kan. Cuman ya emang gitu sih, budgetnya gede doang gitu kan, duit kagak ada gitu kan. Terus ya itu gitu kan, apalagi kayak sekarang nih kali orang udah banyak banget, apalagi kemarin pernah ngalamin ini nggak sih mas, pengalaman mas pas lagi. Oke, selamat sore tim Blockers. Hari ini harinya cerah ya kan. Terus kebetulan oh iya, jumpa lagi nih sama saya Leonardo Ibrahim. Dan kebetulan hari ini kita masuk ke segmen hobi. Oke, hari ini kita kedatangan tamu nih. Ya, asing thank you. Asing. Coba dong dikenalin dulu masnya siapa nih? Oke, kenalin ya. Kenalin, aku Gendon Motovlog. Orang biasa manggil aku Gendon ya. Gendon nama aslinya mas, nama asli. Nama asli aja. Nama asliku Lucky Priya Firmansyah. Lucky. Beruntung ya berarti. Ya, semoga. Semoga. Amin. Ini bukan Lucky yang kemarin ribet sama Mak Gila ya? Oh, bukan, beda. Oke, sekarang apa ya? Kegiatan sehari-hari apa nih mas? Kegiatan sehari-hari ya. Sebetulnya tuh aku tuh masih sekolah ya. Masih sekolah? Masih sekolah, cuma ada usaha di Semarang gitu. Usahanya bareng kakak gitu. Kalau boleh tahu nih sekolah di mana mas? Di SMK Nasional Berbah. Oh, wah, Berbah. Iya, Berbah. Wow, sangat dekat sekali. Dekat banget. Dekat banget. Oke. Apa sih yang menarik dari SMK Berbah? Mungkin boleh di spill gitu kan? Ya. Jadi nama Gendon itu dari nama kecil ya. Jadi panggilan. Nah, semacam kayak panggilan. Karena Gendon itu duluan waktu kecil orang sekitar, orang terdekat manggil Gendon karena dari fisik, dia kan mandang fisik gua, fisikku itu. Mandang fisik. Ya, fisik ya. Jadi zaman dulu udah ada mandang fisik. Sudah ya, makanya itu ya. Jadi dipanggil Gendon itu karena fisikku yang hitam banget dulu ya. Nah, akhirnya dipanggilnya Gendon, itu disamain dengan ulat sagu. Nah, ulat sagu. Ulat sagu ya. Benar ini. Jadi itu kan dulu aku asli Semarang. Asli Semarang. Oke. Tapi kalau yang manggilnya Gendon itu di Kota Kendal. Nah itu jadi disamain dengan ulat sagu kan, kalau bahasanya sana kan Gendon itu ulat sagu. Oh, Gendon itu ulat sagu. Iya. Baru tahu nih. Jadi pas awal mula waktu bikin channel itu bingung nama itu udah gonta-ganti, akhirnya bentar. Channel apa dulu nih mas? Nah, sebelum motovlog ya, aku iseng-iseng channelnya prank. Wah, ini apa sih niruin adaptir nih? Jadi dulu ngeprank karena temennya kakak juga support kamera, akhirnya iseng-iseng juga bikin prank. Tapi makin lama ya karena kayak masih gitu ya. Nah, dan juga karena kakak jauh dari sama saya kan, saya di Jogja, kakak di Semarang, kuliah di sana. Nah, jadi karena jarak itu, jadi saya untuk beralih ke motovlog. Oh, motovlog. Jadi ada ceritanya sendiri juga motovlog. Oke. Nyambung nih ke motovlog nih. Udah mulai dari berapa lama nih mas main motovlog? Jadi motovlog udah 3 tahun. Udah 3 tahun ya gitu. Kurang lebih 3 tahun. Itu gimana nih ceritanya, kok bisa akhirnya benar-benar nyemplung ke motovlog tuh gimana sih mas? Ceritanya nih. Jadi ceritanya ya, karena aku yang suka motor, karena suka motor riding bareng temen-temen, kayak ada yang kurang gitu loh. Kalau nggak direkam. Eman-eman udah riding, tapi nggak mengabadikan suatu momen di saat ridingnya. Nah itu akhirnya berniatan buat beli kamera action cam. Iya benar-benar kan. Nah, ya akhirnya keturutan, akhirnya ya iseng-iseng rekam. Nah, di berjalannya waktu ketemu salah satu motovlogger Jogja. Siapa tuh? Ini bukan Saono nih. Bukan, Anjas Motovlog. Oh, Anjas Motovlog. Tahu. Aku kira yang satunya Saono itu siapa tuh yang pakai vision putih.
Oh iya, itu. Itu kan juga lupa ada. aku namanya. Itu juga motovlog juga, Iya, juga kan. iya. Yang sekarang naiknya making itu kan. Iya betul, Nah, betul sekali. Nah itu, disitulah duluan sering riding bareng sama Mas Anjas. Akhirnya sharing-sharing tentang YouTube. Akhirnya berminat di YouTube. Gini Mas, ini kan tadi ceritanya tentang motovlog kan nih. Iya. Nah, terus di channel motovlogmu ini yang kamu angkat tuh apa spesifiknya gitu kan? Apakah cuma sekedar merekam momen atau kan ada tuh kayak rekan atau apa yang merekam juga macam-macam kan? Oke, jadi kalau aku sih random. Oh, random juga. Jadi apapun yang ada di jalan itu mungkin yang cocok buat dibikin konten atau di-upload, itu baru di-upload. Gitu. Oke. Terus berarti kalau motovlog nih berarti bisa nyambung sama San Mori nih. Nah, bener. Apa ya kalau San Mori itu pernah San Mori pertama kali kapan sih Mas? Wah itu San Mori pertama ya 3 tahun itu, 3 tahun yang lalu. Oh jadi mulai vlog itu juga sekalian San Mori? Iya. Oke. Terus ini nih tanggapan Mas nih kan, ini karena masih ke San Mori nih, semakin banyak orang yang makin menyalahartikan tentang San Mori kan, dimana kalau kita yang dulu San Mori itu adalah cari sarapan di minggu pagi, habis itu cari angin lah sama pemandangan. Kalau sekarang kan banyak tuh yang jadi inilah, jadi itulah, jadi ini, apalagi kita kan beberapa aliran motor gitu kan yang nggak bagus. Menurut Mas kayak gimana tuh? Ya itu sangat disayangkan sih, karena gini, kita yang niatnya San Mori nyariin sarapan pagi bareng teman-teman atau niatnya riding santuy, dengan adanya oknum yang nggak bisa menahan diri ataupun istilahnya arogan lah, pasti tahu lah. Saya banyak yang show off lah. Gitu. Iya itu sih, soalnya kan aku ngeliat karena banyak di beberapa media yang angkat juga itu adalah tentang mereka tuh sampai diundang polisi, sampai dibubarin, bahkan sampai kalau kayak di Lembang sampai ditutup. Gitu. Nah itu kan banyak banget gitu. Nah itu sangat disayangkan karena imbasnya ke semua ya. Sama. Kebetulan aku juga awal San Mori itu di 3 tahun yang lalu juga, di 2018, dan itu masih benar-benar arti San Mori yang kita cari makan dari pemandangan sama cewek-cewek itu kan. Itu istilahnya kayak suatu makna banget lah, kita minggu pagi dan rapi gitu kan. Bener banget. Kalau buat yang anak-anak mau game, manasin motor lah gitu kan. Iya bener ini. Nah sekarang nih kan tadi sudah urusan Mori udah kelewat. Sekarang boleh dong di-spill apa aja peralatannya gitu kan? Oke, jadi tak bawa ya. Boleh. Jadi di sini awal mula aku beli kamera ya cuma beli kamera terus pasang gitu. Nah setelah sharing ke temen motovlogger, akhirnya biar suaranya enggak angin noise. Noise. Jadi ditambahin buat mic eksternal ya. Oke, terus ada apa aja nih berarti? Ada satu kamera jelas, terus berarti ini mountingnya kan? Sama. Oh ini ya mountingnya dia di samping ya sebenarnya. Iya. Ya, gitu. Kalau di depan tuh kayak lancip, jadi nggak bisa gitu. Terus apa lagi nih yang harus kita review nih? Ini kayaknya ada mounting lagi nih di belakang nih. Ini kayaknya ada fungsinya lain lagi nih kayaknya nih. Kalau bawa cewek. Oke. Sangat ini sekali ya. Emang udah pernah bawa cewek? Mempersiapkan tapi nggak pernah kepake. Gitu. Ya itu. Oke. Terus kalau dari helmnya nih, boleh dijelasin dong helmnya helm apa gitu? Jadi ini merek helmnya helm K2R Rider ya, Diamond. Berarti kalau saya brandnya KYT kan berarti? Iya KYT ini. Oke. Terus, nah sekarang balik ke motovlog, ada nggak sih suka duka yang dialamin ketika bikin motovlog? Nah itu mungkin bagi beberapa orang sepele, cuma bagi motovlogger itu sangat disedihkan Kak. Salah satunya di saat kita udah, itu kekurangannya dulu ya, di saat udah ngerekam ngobrol sana sini tapi nggak kerekam atau tiba-tiba error. Itu sering terjadi. Nah itu yang bikin sedih tuh ya, kurang lebih itu sih. Itu aja.
Iya sih, emang sih di bagian media tuh agak berat kayak gitu. Nah, bener itu. Iya sih, terus apa lagi ya? Nanti kita bahas motovlog, Sunmori, riding. Udah selain Sunmori nih, udah pernah apa lagi nih Mas? Dan kayak kalau nggak salah kan ada banyak tuh, ada Sunmori lah, atau NR lah, atau apa lah. Iya, ya itu kalau Sunmori mang kalau pas selo itu ikut Sunmori, NR. Nah kan berhubungan itu kan awal mula aku suka motoran. Kita ngomong ya boleh. Mungkin boleh di spill nih, mungkin boleh di spill nih. Jadi awal mula aku suka motor tuh karena kakak itu hobinya touring. Iya. Nah, hobinya touring dan aku sering diajakin itu. Touring sebelum corona. Itu ya ke Surabaya, ke Jepara dan nah disitulah semakin berjalannya waktu berminat menjadi bermain motor juga. Nah, bermain motor. Bener. Nah itu akhirnya udah lama sih dari kecil. Iya sih sama sih. Tapi kalau aku mobil dulu baru main motor. Tapi iya sih. Tapi kalau di motor tuh kita banyak kayak apa ya? Pendapat Mas nih, pendapatku bener nggak nih? Kita di motor lebih banyak sukanya daripada dukanya, ya kan? Nah, istilahnya kita dapat teman baru, ya kan? Kita dapat ini, ya kan? Bener. Dapat nggak berlaku sih aku. Dapat apa lagi? Nah terus itu sih. Jadi karena suka motor itu kan aku suka motor nih. Alasan suka motor itu karena kita bisa dapat temen yang sefrekuensi ya. Nah iya betul. Nah itu betul. Kayak tentang motif motor. Apalagi aku yang suka motovlog gini, kumpulnya sama anak motovlogger kan, jadi bisa lebih memahami ya, berbagi pengalaman itu asik. Nah terus nih kebanyak anak-anak motor yang sekarang kan juga saya banyak di tim-timan gitu, tim-timan gitu. Jadi kayak semacam komunitas tapi cuman yang muncul cuman di hari-hari tertentu gitu kan. Iya. Menurut Lau gimana? Menurut Lau terus sama ini bukan pendapat sih ya, identik ngabers gitu. Itu gimana sih gitu? Kok bisa jadi identik ngabers gitu? Ya kalau untuk ngabers sendiri sih kurang paham aku. Ya mungkin aku ngap gitu. Aku kurang paham kalau itu tentang ngabers itu ya kan? Iya, kalau aku sih dibilang ngabers sih biarin gitu. Saya kita kan ada yang tujuannya emang kayak ngabers gitu. Bener banget itu. Apa lagi terus banyak sih istilah-istilah. Aku juga baru karena aku sempat vakum main motor tuh dari 2019 tuh vakum. Akhirnya baru masuk lagi di 2021 itu banyak istilah-istilah baru kan yang agak konyol juga sih. Apalagi ada yang konyol lagi nih adalah perkecotan duniawi. Walah, ini nih yang sering terjadi di sosmed. Yang rada, maaf bisa nggak nih? Yang rada itu ya, yang tiba-tiba apa tuh user beat nih, senggol dong ya. Nah itu kalau pendapatku sih itu pansos ya. Nah jadi karena sulitnya mencari viewers, jadi dia beralih ke kecot, menjatuhkan motor lain. Terus ya kan banyak buat tuh yang dari user motor apa, terus apa lagi tuh motor rongsokan tapi soal elit gitu kan banyak tuh juga itu nggak nyebut motor loh ya gitu. Cuman ya emang gitu sih, budgetnya gede doang gitu kan, duit kagak ada gitu kan. Terus ya itu gitu kan. Apalagi kayak sekarang nih, kali orang udah banyak banget, apalagi kemarin pernah ngalamin ini gak sih Mas? Pengalaman Mas pas lagi Sunmori yang gak enak tuh apa? Pas lagi Sunmori nyari konten, terus pengalaman paling gak enaknya apa? Kalau untuk pengalaman gak enak sih gak ada sih. Cuma ya pernah, ya sering direndahin gitu loh. Itu sama temen. Dibilang misalnya. Nah, kayak aku kan hobiku ngonten kan sama betina ya. Memang saya juga lihat konten Anda, Bos. Nah, itu. Jadi teman-teman atau ya kebanyakan teman beranggapan bahwa aku tuh
ya bahwa sebagai kayak laki-laki yang ke jerumus ke mana? Masalah ini apa buaya atau Nah, boy? bisa di Apa puncak boy? Nah, Boy. puncak boy. Padahal di situ ini emang aku tuh ngonten seperti itu karena banyak yang minat. Iya, Jadi menyesuaikan orang-orang ya. Ngeliat trennya. Nah, orang lebih suka ini jadi aku jalanin ya. Nah, kan kalau bahas masalah tren berarti kan banyak tuh tren-tren sekarang tuh kayak review motor atau nge-review yang bonceng motor atau nge-review apalagi dan part-partnya. Ada kepikiran nggak mau bikin konten gitu juga? Ada kan di YouTube udah ada. Udah deh. Udah ada. Jadi kan random. Makanya ada temen yang ngabarin tuh kayak Don review motorku aku baru review. Oke. Dan kayaknya Anda tuh sering nampang di FGFG ya kan? Wah itu yang nggak tahu ya. Iya, terus tanggapan Anda terkait ini kan banyaknya FGFG, tadi kan bahas FG. Nah gimana tuh? Seneng gak sih ada FGFG sekarang di San Mori? Seneng ya seneng. Jadi kita San Mori itu ada momen tuh, momen yang bisa disimpan. Oke, kita sambut Street Boys. Belum. Gak ada tamunya ya? Street Boys gak datang ya? Gak ada. Aduh, tadinya mau kita masukin ke si channel ini juga masuk dia besok, ya kan? Tapi kita masih ngatur waktunya, ya kan? Jos TM apa? Timo Vlog Channel emang mantep. Kebetulan karena kita kan ada satu rubrik yang namanya komunitas kan. Terus oh iya nih, jadi keinget kan. Udah pernah ikut komunitas apa aja nih, Sob? Nggak pernah Atau belum pernah? Belum nggak pernah. Karena dari diri aku, prinsip aku emang independen, netral gitu. Jadi ada temen ngajakin nongkrong di sini, ikut aja, jadi ya enjoy gitu aja. Nah, benar. Sama, kecuali zaman dulu ya. Kecuali zaman dulu, klub motornya masih banyak yang asik-asik dan gak ada kecot. Nah, benar. Perkecotan duniawi rada nit. Terus iya sih kita terus. Ini ada rencana baru nih buat ini kan kita udah mau mengakhiri bulan Februari kan. Kalau rencana di bulan-bulan Maret ada nggak nih yang mau di-spill lah gitu kan? Sementara ini belum ada, tapi tetap stay tune aja di YouTube sosmed aku. Seru tuh kayaknya tuh, lihat tuh. Terus agenda besok kapan nih? Nah, besok minggu ini. Jadi agenda besok minggu ini banyak rencana, kurang dana. Nah, sama. Jadi banyak agenda. Ada yang temen yang ngajarin ke Tawangmangu, ada yang ke Kopeng, ada yang ke Semarang. Ke Jegur itu kan. Nah, ada yang ke Kaliurang juga. Tapi dengan itu masih bingung. Mungkin ya masih rencana sih ke Kopeng. Kopeng ya gitu. Lebih tepatnya ke Telomoyo. Nah, dari udah 3 tahun ngevlog, udah 3 tahun ngevlog kan. Iya. Ada nggak sih dulu awal-awal yang bikin jadi idola selain motovlogger Jogja? Yang jadi idola Lau nih gitu kan? Lau apa? Idola Lau apa gitu? Ada istilahnya kamu ngefans sama siapa gitu? Oh, kalau untuk ngefans banyak. Banyak ya. Gitu. Salah satunya Mak Gila. Aduh, besok kita undang ya. Ditunggu ya. Oke, gaskin gitu. Soalnya kalau di aku sendiri kan kayak halal itu kan, gara-garanya dia menang tim arogannya, tapi yang nggak terlalu arogan. Kan? Tapi menurutmu nih dari tahun ke tahun ada perkembangan nggak sih, dan kalau misalnya bakalan mati nggak sih motovlogger tuh? Maksudnya dia bakalan redup nggak sih, atau dia bakalan tetap tenar terus gitu kan? Kalau untuk motovlogger sih bakal tenar, itu semua tergantung sama motovloggernya sendiri. Bawaannya sendiri ya. Nah, saya kan istilahnya aku melihat kayaknya mulai redup, dan apalagi beberapa
motovlogger kondangan juga istilahnya yang udah kondang tapi belum kondang banget, istilahnya udah mulai ngerdu. Nah, Cuman banyak banget contoh, aduh pengen disebut. Contohnya yang di Bandung banyak yang udah mulai kontennya kan mulai redup gitu kan. Ya. Kayaknya ini juga kayaknya kita enak juga kalau ngebahas yang rame di sosmed. Kepengen gak sih kayak itu tuh yang di kemarin di Bandung yang pakai motor sport 2 warna hitam. Duh, kasih. Duh. Kepengen gak nih gitu kan. Nanti kena hujan kan? Aduh, kena hujan sih kan ada tuh yang motovlogger motovlogger ya. Dia motovlogger juga kalau nggak salah. Dia kan sunmori-nya tuh di sosmed tuh dia muncul bawa anak, bawa istrinya juga kan. Kepengen nggak tuh misalkan bawa ceweknya gitu sunmori gitu. Oh ya, itu dari dulu pengen. Cuma belum bisa. Iya. Terus oke, buat closing statement mas. Pokoknya bikin closing statement yang memajukan, yang istilahnya memberi motivasi ke orang lain gitu. Apa coba mas? Untuk anak motor ya? Nah, Anak motor. Mungkin pesen aku ya untuk anak-anak motor di zaman sekarang ya. Kalau bisa lebih ke jaga attitude berkendara dan juga patuhi peraturan lalu lintas, itu sangat penting. oh itu benar-benar. Apalagi kayak kemarin kita rame di Garuda yang katanya itulah itu sampai viral nah, itu yang kena kita juga kena. Kayaknya enak dibahas lagi nih kayaknya nih. Waduh, nah itu Enak sih itu. Aku sempat nggak sempat vakum sekitar 2-3 tahun dari 2 tahun lah hitungannya kalau buat sunmori-sunmorian gitu. Udah seberapa banyak sih yang kayak gitu? Pedestra arogan di jalan gitu kan? kalau selama yang aku ketahui ya banyak sih. Banyak. Kalau soalnya kita nggak berani nampilin motornya gitu. Nggak boleh. Nanti dikira kecat. Nah, Nanti kayak konten-konten yang sebelah gitu. cukup sadar diri aja. Iya betul. Kalau kami membahas Anda. Nah, Iya sih, saya kan juga baru. Saya sempat kalau dulu kan bareng-bareng om dari Harley atau motor besar gitu kan. Nah terus kan sekarang tiba-tiba udah rame lagi gitu kan, lebih rame lagi gitu kan. Terus banyak banget yang sampai ngakuin sampai kecelakaan atau apa juga, itu cuma gara-gara show off gitu kan. Dan itu memang terlada titut sih gitu kan. Ya kalau sunmori nih keliatin dari ininya nih, foto-foto Anda mas. Itu Anda kenapa dengan fotonya? mungkin boleh di spill apa aja peralatannya gitu kan. Kalau peralatan motovlog tadi udah di spill tapi belum di spill harganya nih, buat siapa tahu ada penonton yang pengen jadi motovlogger juga ya kan. Oke. Jadi ini dari semuanya, helm sama ini ya. Oke, jadi untuk kamera boleh diangkat dikit gitu. Jadi untuk kameranya aku pakai action cam merek Hicam. Dengan budget aku beli itu second. Itu sekitar 550 lah. Berarti kalau budget barunya sekitar taruhlah 1 juta gitu ya. Nah, barunya itu cuma itu baru kamera. Baru kameranya doang. Belum mountingnya. Mounting tuh terjual terpisah. Oke, ya memang. Iya. Terjual terpisah. Nah, terus belum di mic ya. Ini aku ada tambahan ini. Mic eksternal itu 100. Mic eksternalnya kayak gini bukan? Nggak bisa masuk. Aduh. Nah, itu 125. 125. Itu pasang di daerah Denggung, pasti kalian tahu. Nah, untuk helmnya KYTK 2R Rider Diamond kena harga itu baru 580. Oke. Terus visornya Iridium Silver kena harga 175.
20. Ini iridium silvernya emang yang harus buat KYT gitu ya? Iya, Nah, ada bukan. serinya sendiri. Nah, saya kadang-kadang ada yang ngoplos tuh gitu. Nah, Punyanya, misalkan punyanya helmnya tutut kan. Saya nggak masuk sponsor kan, kita Iya. sebutin kan. Yang Makanya harga gitu. helmnya tuh 13 jutaan gitu. Oh. Nah, itu memang Itu kan banyak. ada yang dioplos pakai kayak Nah, gitu iya. juga, pakai visornya mereka juga kan. Nah, bener. Terus sama visor spoiler kena harga 100 sampai 120 lah. Nah, Spoiler untuk orinya juga gitu. iya KYT untuk juga. KYT, semua untuk KYT. Peruntukan untuk KYT K2R. Nah, terus di spill nih peralatan kalau pas lagi riding apa aja kan? Kalau rating sih yang paling penting ya charger. Charger, betul. Charger nggak usah di spill lagi. Nah. Kan itu tergantung HP kalian masing-masing. Nah, bener. Charger kamera juga. Oh iya betul. Jadi ada Oh ini nggak bawa baterai extendnya gitu ya kan? enggak. Jadi aku bawa untuk khusus chargernya dulu. Nah itu bawa terus peralatannya juga mounting. Takutnya kalau di jalan pas ngevlog Bentar, pinjam dulu ya. Bentar. Iya. Ini kayaknya kurang satu deh. Kayaknya kalau tambah Sena. Wah, ini. Sena 5S kayaknya. Oh, Aduh. tuh. Sena Senita maksudnya. Nanti komen. Aduh, nggak apa-apa sih. Besok kita undang podcast gitu ya. Podcastnya langsung wow Iya. ya. Rencana sih aku pengen beli intercom. Oh intercom, oke. Cuma belum keturutan lah, pelan-pelan. Terus kalau nggak salah main juga pakai apa namanya tuh yang deker. Iya, Tiger. Itu kalau boleh di spill harganya mungkin. Itu enggak ya kurang lebih berapa? Soalnya itu pemberian dari temen. Wah. Jadi temen baik hati ngasihin Tiger. Oke. Sponsor. Sponsor ya. Thank you. Oke. Thank you banget nih Mas penjelasannya. Siap, sama-sama. Tentang kita ngobrol-ngobrol santainya kita gitu kan. Walaupun agak random ya. Yes, nggak apa-apa. Oke Sobat T-Blockers, jadi buat kalian yang suka motoran atau apa, tetap patuhin lalu lintas, pakai jaga attitude-nya, jaga kepala kalian sendiri. Nah dari jaga kepala kalian sendiri, kalian harus berarti pakai helm lah, gitu kan. Kalau nggak punya helm, boleh langsung beli. Ini mungkin kayak gini cuma sekitar 300.000 lah, gitu kan. Kalau enggak? 300 sampai 400, gitu kan. Nggak bikin kantong Anda jebol. Wah, kalau nggak punya helm tak pinjemin. Oke. Di rumah ada, selo itu. Terus sama tolong kalau yang buat Sanmor ini ya, kalau pengen foto atau apa, cukup sekali aja, pelan-pelan, jangan muter-muter di Kaliurang. Kebiasaan memang. Dan jangan cari atraksi-atraksi lainnya karena Kaliurang bukan sirkuit atau bukan tempat freestyle buat kalian. Oke, sekian T-Blockers. Selamat menyaksikan sampai selesai.